Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan proyek kami terkait klasifikasi penyakit mata menggunakan deep learning dengan CNN. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Yusnaya. Saya Aditya Ulil Albab. Saya Iqbal Maulana Hakim. Saya Bintang Rifki Ananta. Saya Ariel Fedi. Next. Untuk yang pertama mungkin bisa dijelaskan langsung dengan teman saya. Silahkan. Oke, untuk yang pertama di pendahuluan kita ada latar belakang. Nah, untuk ini latar belakang kita itu dari gangguan penglihatan akibat katarak, glaukoma, dan retinopati diabetik menjadi masalah global. Nah, si WHO ini mencatat lebih dari 2,2 miliar orang mengalami gangguan penglihatan yang sebagian besar dapat dicegah dengan deteksi dini. Keterbatasan tenaga medis dan akses layanan di daerah terpencil menghambat penanganan. Oleh karena itu, solusi berbasis teknologi diperlukan untuk diagnosis cepat dan akurat. Oke, untuk selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama itu ada bagaimana membangun sistem klasifikasi penyakit mata yang akurat untuk membantu diagnosis. Selanjutnya ada bagaimana menggunakan deep learning untuk membedakan kondisi mata jadi 4 kategori, yaitu ada normal, katarak, retinopati, diabetik, dan glaukoma. Nah, yang ketiga ada bagaimana meningkatkan kinerja sistem klasifikasi menggunakan dataset citra mata yang sudah tersedia. Selanjutnya Selanjutnya yaitu adalah kebaruan. Yang pertama, klasifikasi multilabel mendeteksi beberapa penyakit mata sekaligus dalam satu citra retina. Yang kedua, pre-processing spesifik menggunakan teknik pre-processing untuk citra oftalmologi yang meningkatkan akurasi. Yang ketiga, efisien net memanfaatkan transfer learning dengan arsitektur efisien net untuk akurasi dan efisiensi. Yang keempat, integrasi aplikasi mengintegrasikan hasil klasifikasi dalam aplikasi untuk tenaga medis dan pasien. Next. Jadi ini adalah roadmap untuk startup growth. Yang di tahun pertama ada pengumpulan data, eksplorasi citra mata, eksperimen awal CNN sederhana dengan output laporan teknis baseline model. Lalu di tahun kedua, pengembangan dan pengujian model deep learning lanjutan atau ResNet dan EfficientNet tuning hyperparameter dengan output publikasi ilmiah model terlatih. Tahun ketiga, implementasi multilabel classification, integrasi preprocessing khusus oftalmologi dengan output model multiklasifikasi. Tahun keempat, integrasi model ke dalam aplikasi berbasis web atau mobile, uji coba terbatas di fasilitas kesehatan dengan output prototype sistem deteksi dini. Lalu di tahun kelima, evaluasi klinis, kolaborasi dengan institusi kesehatan, validasi lapangan, dan sistem siap diadopsi, publikasi dan hak paten jika memungkinkan. Oke, next. Oke, untuk tujuan dari proyek kami yaitu mengembangkan sistem klasifikasi otomatis untuk penyakit mata, di mana dalam proyek kami menggunakan yaitu ada collision natural network sebagai arsitektur dan untuk meningkatkan akurasi kami menggunakan deep learning seperti library TensorFlow dan Keras. Next. Untuk dataset yang kami gunakan itu ada 4. Yang pertama ada normal, citra mata yang menunjukkan itu ada katarak, citra mata yang menunjukkan tanda-tanda katarak. Yang ketiga ada diabetik, retinomatik, citra mata yang menunjukkan tanda-tanda diabetik reti.
Yang keempat yaitu ada glukoma, citra mata yang menunjukkan tanda-tanda glukoma. Dataset yang kami ambil bersumber dari Kaggle maupun ODIR dataset. Next. Penelitian ini dirancang untuk mengembangkan sistem klasifikasi otomatis penyakit mata menggunakan teknik deep learning. Pertama, untuk pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Kaggle yang menyediakan dataset citra mata yang mencakup 4 kategori utama, yaitu normal, katarak, glaukoma, dan retinopati diabetik. Dataset ini merupakan fondasi utama untuk melatih dan menguji model klasifikasi. Dan kedua ada prapemrosesan data. Tahap ini mencakup beberapa proses penting seperti normalisasi citra untuk memastikan konversi data dan augmentasi untuk memperbanyak data secara virtual dan meningkatkan variasi serta pembagian dataset menjadi data pelatihan 80% dan pengujian 20% agar model dapat dievaluasi secara objektif. Dan C. Pengembangan model. Arsitektur konvolusional atau CNN dipilih untuk menangani tugas klasifikasi citra karena CNN dikenal mengenali pola fitur pada gambar untuk membedakan berbagai jenis penyakit mata. Dan D. Evaluasi model. Model ini dikembangkan dan akan dievaluasi menggunakan metrik kinerja seperti akurasi, precision, recall, F1 score, dan conversion metric. Dan kelima ada atau E, ada implementasi sistem. Setelah model dilatih dan diuji, langkah berikutnya adalah mengintegrasikan ke dalam sistem klasifikasi mata. Sistem ini akan dirancang agar mudah digunakan oleh tenaga medis. Next. Pada slide ini dapat dilihat diagram alur kerja proyek yang menunjukkan tahapan utama dalam pengembangan sistem klasifikasi ini. Yang pertama ada pengumpulan dataset, dan kedua ada praproses, dan kedua ada pelatihan model, dan selanjutnya ada evaluasi model ke implementasi habis selesai. Next. Indikator pencapaian. Jadi indikator pencapaian proyek kami ada 3, yaitu yang pertama, model yang dikembangkan dalam proyek ini berhasil mencapai tingkat akurasi di atas 90%, yang menunjukkan kemampuan tinggi dalam mengklasifikasikan kondisi mata seperti normal, katarak, retinopati, diabetik, dan glaukoma dengan presisi yang andal. Kedua, yaitu waktu klasifikasi satu citra kurang dari 2 detik. Sistem dirancang agar mampu melakukan klasifikasi terhadap satu citra retina dalam waktu kurang dari 2 detik. Ini sangat penting untuk mendukung kebutuhan diagnosis cepat, terutama di lingkungan klinis atau lapangan yang memerlukan keputusan segera. Yang ketiga yaitu sistem berbasis web yang mudah digunakan untuk mendukung adopsi oleh pengguna non-teknis seperti tenaga medis maupun pasien. Sistem ini diimplementasikan dalam bentuk aplikasi web berbasis radio dengan antarmuka yang intuitif dan ramah pengguna. Aplikasi ini dapat diakses secara online tanpa instalasi tambahan. Next. Oke, jadi untuk kesimpulannya, proyek ini tuh bertujuan untuk mengembangkan sistem klasifikasi penyakit mata menggunakan deep learning. Nah, dengan dataset yang kita dapat dari Kaggle dan model CNN yang digunakan, sistem ini diharapkan dapat membantu diagnosis penyakit mata secara cepat dan akurat. Implementasi ini juga berpotensi meningkatkan akses layanan kesehatan, terutama di daerah dengan sumber daya terbatas.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.